Om wilahe ngastuna masidam sekaring bawana langgeng matur sembah nuwun, salam kebajikan. Tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar kita bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya, saling menasihati. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil tema tentang 7 titik sumber energi dalam tubuh manusia atau dinamakan cakra dan apa fungsinya. Jadi 7 titik cakra beserta fungsinya. Cakra adalah titik-titik sumber kekuatan energi manusia dan juga bisa menjadi titik kelemahan manusia yang berada dalam tubuh manusia. Saya ambil 7 itu adalah cakra utama dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu cakra dasar. Apabila terbuka, ini manfaatnya adalah untuk keseimbangan hidup ataupun kekuatan iman. Karena makanya berada di antara kedua kaki. Yang kedua itu cakra sek. Sebenarnya hampir sama kegunaannya dengan cakra dasar. Nah, ini cuma untuk orang-orang yang kurang tahan lama, ini bisa meditasinya diarahkan ke cakra seknya. Ataupun untuk mengontrol hawa nafsu seks seseorang itu cakra seknya harus aktif. Makanya orang-orang yang kelebihan seks itu cakra seknya tertutup. Yang ketiga yaitu cakra pusat, pengontrol emosi di situ. Karena manusia itu hidup sebenarnya. Kalau kita mengikuti perut, tidak ada habisnya. Karena perut itu mau diisi seberapa saja tidak ada bersyukurnya. Karena terlalu dekat dengan area pembuangan. Makanya di dalam perut itu adalah istana dari jin dan setan. Karena yaitu kalau kita mengikuti itu bisa bahaya dalam hidup. Nah, itu cakra pusar. Yang keempat yaitu cakra hati. Ini di sini adalah sifat kasih sayang atau menghargai orang lain. Apabila diaktifkan, fungsinya yang sangat menyolok itu orang itu akan lebih memiliki rasa welas asih sama orang lain. Yang kelima cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan ini berpengaruh dalam hidup. Karena ini alat komunikasi. Orang-orang yang sudah terbuka cakra tenggorokannya, dia tidak akan mudah berbicara jelek dengan orang lain. Dia akan selalu bisa mengontrol pembicaraan dan bisa meneduhkan orang, menyejukkan orang apa yang dikatakan. Ini adalah cakra tenggorokan. Nah, selanjutnya yaitu cakra asna ataupun indera keenam. Ini yang sering dicari oleh orang-orang. Dalam spiritual tujuannya pasti itu. Mata batin. Cakra asna. Dan apabila terbuka, ini ada dua versi. Yang satu bisa kesadaran diri, mempunyai pengetahuan yang luar biasa, daya tangkap dalam belajar juga luar biasa, dalam menyimpan memori-memori itu juga luar biasa. Tapi kalau lari ke ranah gaib, ini orang bisa masuk ke dunia halusinasi. Bisa melihat barang-barang gaib itu sebenarnya masuknya ke halusinasi. Makanya bahayanya dari mata batin itu ada dua versi itu tadi. Kita menuju ke arah mana? Ke arah kesadaran diri atau ke arah yang gaib tadi, halusinasi kita.
Dan yang ketujuh, yang terakhir itu yaitu cakra mahkota. Cakra mahkota itu perannya sangat penting. Karena apabila cakra mahkota ini terbuka, orang itu akan lebih cepat memperoleh kemakmuran dalam hidupnya, memiliki kewibawaan yang luar biasa, memiliki pancaran aura dalam wajahnya sangat luar biasa. Tetapi biasanya orang-orang yang cakra mahkotanya sudah terbuka itu lebih cenderung berdiam diri, pasrah dalam hidupnya, tidak terlalu banyak neko-neko, tetapi selalu kecukupan dalam hidupnya. Dan orang-orang yang cakra mahkotanya terbuka ini sering mendapatkan petunjuk biasanya. Dalam segi apapun ataupun dalam dirinya sendiri ataupun orang-orang di dekatnya. Nah, ini sebenarnya 7 titik ini itu titik kelemahan dalam diri kita, tetapi juga sumber energi dalam tubuh kita. Apabila orang tidak terbuka 7 cakra ini, hidupnya akan terombang-ambing. Oleh perasaannya sendiri, oleh angan-angannya sendiri. Dan tidak memiliki keyakinan dalam hidupnya, tidak memiliki prinsip orang. Itu pasti belum terbuka. Itu cakra dasar padahal itu. Kalau prinsip itu cakra dasar. Orang yang belum memiliki prinsip dalam hidupnya, berarti cakra dasarnya saja belum terbuka. Dan tidak akan, dan selalu susah untuk mendapatkan kesuksesan. Karena tidak memiliki prinsip. Nah, itu yang harus kita pelajari sebenarnya ini. Ini soal diri kita sendiri. Ini soal diri kita sendiri. Jadi, kita harus paham. Namanya mengkaji diri, kita harus paham dengan diri kita sendiri. Di mana letak kelemahan kita, di mana letak sumber energi kita. Dan biasanya 7 cakra ini akan didukung dengan yang dinamakan kundalini. Kundalini itu adalah kumparan energi, itu juga sumber energi yang luar biasa. Yang menopang hidup kita, yang mengalir dari tulang belakang sampai tulang ekor. Pusatnya di tulang ekor. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, semoga ini bermanfaat. Ya, kita menyadari diri bahwa diri kita ini bisa mencapai impian apapun bisa, selama kita memiliki niat, tekad, dan tujuan yang kuat. Dan hal-hal ini pasti didorong dari diri kita sendiri. Karena yang bisa merubah nasib seseorang itu adalah orang itu sendiri. Tidak ada orang lain bisa merubah nasib orang. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sesuatu yang ditanyakan, boleh di kolom komentar, nanti akan saya jawab dengan sekemampuan saya. Terima kasih buat semuanya. Matur sembah nuwun, rahayu, 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 sagung.